Halo, balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini kita mau sharing-sharing ya. Soalnya tadi pagi ada yang tanya sama aku lewat WhatsApp. Jadi lebih ke ini, dia nanya, "Kak, aku nih pemain baru, tapi salonku nggak bisa bertahan lama. Salonku tuh selalu sepi terus. Kenapa ya?" Akhirnya aku memutuskan menutup salonku. Kira-kira faktornya apa? Apakah salah di strategi marketingnya, ataupun salah di dianya sebagai pelaku usahanya, atau dari faktor-faktor yang lain? Kalian tonton video ini sampai habis. Jadi guys, ketika kita membuka suatu usaha, itu kita harus siap yang namanya suatu resiko. Resiko dalam bentuk apa, Kak? Semua hal. Resiko pikiran ruwet, resiko secara finansial kamu tidak pasti, resiko juga terhadap yang namanya bangkrut, resiko juga terhadap apa yang dinamakan itu penyakit pikiran. Kita bahas satu persatu ya. Kenapa rata-rata orang membuka usaha salon, saya ngomong salon ya, saya tidak ngomong usaha yang lain, karena yang saya bahas atau yang saya sedang kerjakan adalah memang usaha salon, tapi tidak menutup kemungkinan hampir mirip-mirip dengan usaha apapun itu yang ada di luar sana. Rata-rata pemain baru yang saya temui, bahkan yang sering sharing sama saya, mereka kecenderungan ketika membuka usaha itu pikirannya selalu seperti yang dia lihat. Misalnya seperti ini, orang membuka usaha salon karena melihat orang lain sebelum dia yang membuka usaha itu kok jaya banget, kok kaya banget, kok enak banget, banyak duit, bisa beli ini itu. Kayaknya hanya sekedar cuman pegang gunting, beli obat-obatan salon, kok bisa ya punya rumah segede itu, kok bisa ya mobilnya harganya mentereng. Selalu yang dilihat adalah orang-orang yang sudah mengalami proses jatuh bangun, tengkurap, jempalik, kepalanya di atas, kakinya di bawah, ataupun dibalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Yang dilihat itu adalah orang-orang yang seperti itu. Jadi yang dilihat itu adalah enaknya aja. Akhirnya mendorong dia yang merasa memiliki modal, dia membuka usaha salon. Entah itu dia kursus dulu, kursus kilat kek, atau segala macam sesuai dengan kemampuan finansial dia, dan akhirnya dia membuka usaha itu. Ya, sebentar nih, tripod aja. Yang dilihat itu yang seperti itu ya. Jadi yang dilihat itu adalah orang-orang yang sudah pada tempatnya, yang sudah mengalami proses apapun, disamakan dengan dirinya. Ketika nanti kalau dia buka usaha pasti akan seperti itu. Apakah kita boleh memiliki pemikiran seperti itu? Jawabannya boleh, tapi jangan terlalu seperti ini. Nah, nanti salah bantal. Oke, aku bahas ya lebih dalam lagi. Ketika kita membuka usaha salon, yang dipikirkan pertama kali jangan yang kalian lihat orang yang sudah jadi. Kalau yang kalian lihat orang yang sudah jadi, itu terlalu menguras pikiran dan tenagamu, yang akhirnya berimbas kepada usaha kamu. Maksudnya apa ya, Kak ya? Kamu akan sibuk memikirkan orang yang sudah posisi usahanya sudah jalan di atas usaha salonnya. Akhirnya pikiranmu kesedot ke situ terus. Dia bisa, dia ini sudah jaya hanya karena bisnis salon, bahkan salonnya mungkin tidak ada AC-nya, cuman kipas angin aja. Kok bisa dia bisa punya rumah? Waktumu kan habis untuk mikirin orang itu. Akhirnya kamu tidak fokus dengan usahamu sendiri, padahal sama-sama salon. Seharusnya ketika kamu menjadi pemain baru, kamu mengikuti ritmenya orang usaha.
ritme orang usaha itu seperti apa, Kak? Kita kudu siap. Siapnya apa? Mental. Selalu aku kasih tahu di video-videoku sebelumnya. Kalau kamu mau usaha, meskipun modal kamu seuprit, mental kamu harus segunung. Kuncinya di situ. Kamu, istilah kasarnya kalian yang nonton videoku ini, ketika kalian mengalami suatu masalah seperti ini ya, tidak ada customer, kalian bingung. Nggak ada customer, kok sepi ya? Kenapa ya? Apakah aku jualnya kemurahan ya? Atau kemahalan ya? Ataukah ini ya? Ataukah itu ya? Jangan-jangan salonku ini dibikin sama salon yang sebelah sana supaya salonku ini bangkrut. Terus lagi ada yang sirik sama aku, ngomong-ngomong yang nggak bener soal aku, yang akhirnya customer nggak mau datang ke tempat aku. Pikiran seperti itu tuh wajar terjadi di kalian, karena manusiawi sejatinya memang kejadian-kejadian seperti itu ada. Cuman di sini aku lebih ke mental kalian. Namanya kita usaha, kita itu fokus dengan diri kita, dengan usaha kita. Bagaimana kita kawin dengan usaha kita. Kawinnya seperti apa, Kak? Namanya kita usaha, tidak selalu setiap hari ini ada orang datang ke tempatnya kita. Kecuali kita ini membuka toko kelontongan atau toko sayur mayur. Setiap hari ada orang belanja karena itu kebutuhan pokok. Tapi kalau kita bekerja di bidang jasa, ibaratnya itu tidak setiap hari orang itu memotong rambut. Tidak setiap hari orang itu krimbat ataupun smoothing ataupun sebagainya. Tapi kok di tempat kakak itu salon itu kok selalu ada ya? Nah, kembali lagi, itu permainan yang dinamakan takaran rezeki. Kalau rezeki saya itu 1 gentong, tapi kalau rezeki kamu itu 1 gelas, ya tidak bisa disamaratakan. Karena kamu tidak pernah tahu kenapa orang itu bisa dapat rezeki 1 gentong. 1, karena mungkin nasibnya. Yang kedua, mungkin karena dia ini jam terbangnya sudah tinggi. Terus strategi marketingnya juga bagus. Jangan disamain ya kan. Namanya kita pemain baru, kita itu masih merintis. Dimana ketika kita masih merintis, kita itu dihadapkan yang namanya salon sepi. Kadang ada orang, kadang enggak. Kalau kamu tidak bisa bertahan di situ, ya otomatis pikiranmu kedoktrin untuk tutup dan tutup. Sedangkan masa kita mengembangkan usaha salon itu bukan waktu yang sebentar. Masa 1 tahun itu adalah masa pengenalan dirimu terhadap orang lain. Apakah dalam 1 tahun itu bisa kembali modal? Bisa kalau kamu ini konsisten. Konsistennya seperti apa, Kak? Ketika tidak ada customer, tetap buka. Jangan nggak ada customer 2 hari, terus habis itu kamu motong. Tutup aja lah. Males bikin ngantuk jaga salon. Nggak seperti itu orang usaha. Permainannya bukan di situ. Kalau cara berpikiran seperti itu ya kamu nggak akan jadi orang. Selamanya pikiran kamu itu tidak akan bisa berkembang. Sedangkan kita orang usaha, itu yang dibutuhkan adalah pikiran yang positif. Apakah pikiran negatif itu tidak boleh kita pikirkan? Boleh. Tapi untuk membentuk karakter kita dan mental kita pribadi, kita harus kasih segala sesuatu asupan yang positif di otak kita. Supaya apa? Supaya setiap harinya yang datang ke kita itu adalah hal-hal yang positif. Meskipun tidak ada orang, selalu kita buka salon kita. Supaya apa? Siapa tahu orang tersebut di saat hari sepi, mereka tidak datang ke tempat kita karena memang tidak ada uang. Hari berikutnya mereka sudah ada pikiran, saya mau datang ke salon Mbak itu untuk smoothing rambut, tapi kok tutup ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh ibarat kata itu rezeki yang seharusnya itu ada, karena dirimu sendiri menutup usaha kamu, akhirnya rezeki tidak datang ke kamu. Otomatis larinya ke salon-salon yang memang dia ini mentalnya sudah terbentuk. Salon-salon yang sudah mentalnya terbentuk adalah dalam keadaan apapun dia ini tetap buka. Mau kiamat sekalipun ibarat katanya dia ini tetap buka.
tidak ada pemasukan seminggu pun dia tetap buka. Namanya orang usaha, kadang mukul, kadang dipukul. Maksudnya itu dapat rezeki, kadang tidak. Namanya juga berusaha. Kita berusaha mencari rezeki, ya kan. Beda dengan kamu kerja ikut orang, pendapatan kamu pasti kamu merem aja kamu digaji. Ibarat katanya itu seperti itu. Tapi kalau kita namanya pelaku usaha, kita itu macam-macam yang kita rasain. Pikiran kita pun bukan pikiran lagi kita bekerja dengan orang. Pikiran orang usaha adalah pikiran nih wong ruwet, ya kan. Jadi kalau ada orang yang bilang orang usaha enak, ada enaknya, ada nggak enaknya. Nggak enaknya itu kita memikirkan segala sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh pegawai kita. Begitu. Jadi apapun yang terjadi harus tetap buka. Terus lagi, ketika kamu membuka usaha salon, kamu dihadapkan yang namanya misalkan permasalahan. Permasalahan misalkan ya, ngerjain smoothing rambut kok gagal ya, kenapa ya? Soalnya customernya itu tidak jujur loh, kalau habis diwarna berapa hari tiba-tiba minta di smoothing, terus akhirnya nge-cruise segala macam, aku disalahkan. Gini tuh membuat mentalku down. Ada yang cerita seperti itu. Gini ya kawan, sekelasnya salon-salon yang jam terbangnya sudah meroket, itu aja terkadang mengerjakan tidak sempurna. Tidak sempurna. Apakah hal-hal seperti itu patut yang namanya kita menurunkan kualitas ataupun harga kita? Tidak. Namanya kita kerja, itu ada beberapa faktor yang menyebabkan pekerjaan kita itu tidak sempurna. Contohnya, ketika kalian satu melakukan pelurusan, tapi customer kamu tidak jujur dalam analisa rambut, padahal dia sudah diwarna, dia mengatakan tidak diwarna. Itu kan berpengaruh sama hasil smoothingan. Berpengaruhnya ketika kita mengoleskan obat, itu kan harus benar-benar sesuai dengan kondisi rambut. Nah, ketika customer tidak jujur, otomatis pihak salon pun memberikan obat yang biasanya dia pakai karena customer ngomong rambutnya normal, padahal sebenarnya itu tidak normal rambutnya, ibarat kata butuh perawatan yang intens. Akhirnya terjadi suatu masalah dan akhirnya menyalahkan salonnya. Nah, hal-hal seperti ini tuh wajar terjadi. Apakah hal seperti ini menciutkan mental kita? Tidak boleh. Ketika ada sesuatu yang kurang sempurna, kurang bagus, kita benerin. Tidak perlu yang namanya kita kecil hati. Kita kerja itu salah wajar. Kita ini manusia. Robot aja itu masih ada salahnya, masih ada nggak benernya. Apalagi kita manusia yang kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang kita nggak pernah tahu kita ini lagi mikir apa di saat itu. Faktor-faktor lain pun juga ada penunjangnya. Jadi hal-hal seperti itu tidak seharusnya membuat mental kalian ini down ketika kalian berusaha. Karena hal kecil seperti pikiran itu bisa mengacak-acak usaha kita. Kita akan kedoktrin, pikiran kita akan lari kemana-mana, yang akhirnya menyalahkan orang lain. Padahal sebenarnya yang bermasalah adalah pikiran kalian sendiri. Terus lagi, yang harus kalian tahu ketika kalian ini membuka usaha, selain yang aku omongin tadi, kalian harus siap yang namanya untung dan rugi. Jangan kalian melihat orang yang sudah jadi, prosesnya itu sangat panjang. Kalau zaman sekarang, era-era Gen Z, segala sesuatu itu diposting, mau dia lagi sedih, mau dia lagi jungkir balik, mau dia lagi happy, semuanya diposting. Beda dengan orang zaman dulu, yang zaman-zaman saya, usia saya 34 tahun. Ketika zaman saya merintis dahulu, ketika saya mengerjakan smoothing rambut ataupun pewarnaan, tidak ada yang namanya di foto-foto terus diposting, itu belum ada. Padahal saat itu sudah ada eranya Facebook, Friendster, tapi belum ada terpikir untuk upload untuk hasil-hasil kerja. Lebih ke foto-foto pribadi ataupun chat-chat yang personal, istilahnya seperti itu. Beda dengan sekarang, ya kan? Jadi yang dilihat itu jangan yang
atasnya. Kalian nggak pernah tahu apa yang dilaluin dulu. Orang lihat saya sekarang enak, mungkin salonnya kan biasa aja, nggak ada AC-nya dan lain-lain. Segala sesuatu itu sudah saya pertimbangkan. Seperti halnya selalu saya bilang, bukan saya ini menyombongkan diri saya, tidak. Salon saya memang ruko 2 lantai di pinggir jalan. Tapi kita juga harus melihat daya beli orang. Bukan berarti saya tidak bisa membeli AC. Ada AC di lantai 2, itu untuk perawatan wajah. Itu memang diharuskan ada AC. Tapi kalau untuk rambut, paling tidak saya di bawah, menurut saya pribadi, kipas angin aja sudah cukup. Karena segala sesuatu maintenance ini saya hitung. Karena saya mau usaha saya ini jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi orang mau ngomong apa soal usaha saya, cuman ada kipas angin segala macam, no reckon. Karena yang tahu operasional saya adalah saya sendiri. Yang tahu bagaimana mengatur keuangan salon saya, gaji pegawai segala macam itu saya. Saya yang mengelola, saya yang handle semuanya. Jadi saya tidak mau dengar apa kata orang tentang saya. Saya cukup fokus setiap hari saya buka salon, bismillah saya mencari rezeki. Saya tidak mencari masalah. Nah, pikiran seperti ini, kalau kita tidak didasari mental yang kuat, mental jatuh bangun, kita tidak akan punya pikiran yang seperti saya omongkan. Rata-rata orang zaman sekarang yang membuka usaha salon yang seperti saya, baru digoyang nggak ada customer sudah tutup. Aku nggak bisa karena aku ini, aku itu, aku waktuku tuh ini untuk anakku dan lain-lain. Hei, hidup adalah pilihan. Kalau kamu mau sukses, kamu mau kaya, ada sesuatu hal yang harus kamu relakan. Contohnya, merelakan waktu dengan keluarga kamu. Saya juga ada keluarga. Saya ada anak. Anak saya baru 3,5 tahun. Setiap hari saya melihat anak saya cuman pagi ketika dia bangun. Terus kalau saya pulang, itu pun kadang dia sudah tidur. Syukur-syukur dia belum tidur. Saya cuma ngelihatnya itu. Rentan waktunya dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam itu saya ada di salon. Terkadang memang saya pulang beberapa kali kalau memang saya sedang tidak ada kegiatan, dalam arti salon lagi santai. Tapi kalau saya lagi ngajar ataupun di salon lagi rame, otomatis waktu saya semuanya saya curahkan di salon saya. Saya tidak pulang ke rumah, meskipun jarak dari rumah saya ke salon saya tidak lebih daripada 5 menit. Sangat dekat. Tapi waktu untuk pulang kadang terhambat karena pekerjaan saya. Nah, hal seperti itu adalah ada suatu hal yang kamu korbankan untuk mencapai sesuatu. Tapi kalau kamu masih dalam tahap bertempur aja, belum tempur sempurna lah, belum benar-benar kamu ini bertarung di luar sana soal usaha, kamu sudah nyerah, ya ngapain kamu harus membuka usaha? Mendingan uangnya ditabung aja. Kalau saya loh ya, namanya kita usaha itu kita harus all out, ya kan? Makanya banyak di luaran sana orang yang pekerja itu kadang tidak bisa melakukan yang namanya cuci piring aja, tidak bisa. Sepele, nyapu, cuci-cuci itu tidak bisa. Karena apa? Waktunya, pikirannya, dirinya, hidupnya dihabiskan untuk berkarir, yang akhirnya ibarat kata kodratnya perempuan, entah itu mencuci, masak segala macam, dia tidak bisa lakukan karena dia memang benar-benar mencurahkan hidupnya untuk bekerja, untuk meraih yang namanya kesuksesan. Makanya saya bilang hidup adalah pilihan. Kalau kamu memilih usaha dan memilih menjadi orang kaya, kamu harus mengorbankan sesuatu hal, gitu loh. Dan kayak gitu itu kadang kurang disadari sama anak-anak zaman sekarang yang usaha, khususnya di bidang salon. Udah tutup, kerja ikut orang aja, aku cari laki-laki kaya aja, aku jadi ini aja, aku jadi itu aja. Ya kamu tidak akan
mengalami proses di mana bunga kamu ini akan mekar. Sedangkan saya pribadi aja menunggu bunga saya mekar ini puluhan tahun. Tidak 1 tahun, 2 tahun terus bunga saya ini mekar. Maksudnya bunga itu apa sih Kak? Kesuksesan itu loh, diibaratkan seperti itu. Bunganya setiap orang itu mekarnya tidak sama. Saya sukses ketika saya umur 20 tahunan sampai hari ini. Siapa tahu kamu suksesnya mungkin entar 5 tahun lagi, 2 tahun lagi. Yang penting kamu sabar, ikhtiar dan tetap berusaha. Lah orang zaman sekarang nggak ada di situ pikirannya. Pikirannya instan. Kalau kamu pikirannya instan, jangan buka usaha salon, tapi kamu cari ternak tuyul ataupun nyugih, ibarat katanya itu seperti itu. Itu instan, ya kan? Itu instan. Tapi kalau kamu mau kerja yang benar, kamu mau berusaha yang benar, itu prosesnya panjang, ya, nggak sehari 2 hari. Dan satu lagi, terkadang kalau kita kursus salon, kita ini benar-benar didampingi. Ibarat kata itu apa yang kamu lakukan ketika kamu praktek di tempat kursus, seperti orang digenjot bekerja. Sekian menit harus sudah selesai ngolesnya, sekian menit harus sudah selesai. Yang akhirnya hasil yang kamu kerjakan ini hasil yang sempurna, tidak ada cacatnya. Tapi kok aku kalau buka sendiri kok hasilnya nggak bagus ya Mbak ya? Kenapa ya? Salahnya di mana? Apa karena obatnya? No, bukan obatnya, salahmu sendiri, salahmu. Ketika kamu belajar di tempat kursus, kamu diawasi benar-benar sama trainer kamu, otomatis hasilnya bagus karena ada manajemen waktu tanpa kamu sadari. Seperti halnya kamu bekerja ikut orang. Tapi ketika kamu membuka usaha sendiri, manajemen waktu kan sudah tidak ada yang ngawasin kamu. Otomatis cara bekerja kamu adalah lewer, kalau orang Jawa ngomong ngelembosi, saenake dhewe, ngoles lelet. Padahal ketika kamu belajar, kamu dituntut untuk cekatan. Hal seperti ini tuh dinilai loh sama customer. Salon di situ tuh kurang, hasilnya nggak bagus, orangnya lelet kalau kerja lama. Tapi kalau yang di sebelah sana tak, meskipun salonnya biasa aja, makanya dia berkembang pesat. Karena dia pintar memanajemen waktu ketika dia ini usaha. Manajemen waktu bukan sekedar mengatur waktu ketika kamu di salon dan kembali ke rumah ketemu anak kamu, bukan. Manajemen waktu di salon itu juga meliputi banyak hal. Contohnya ketika kita melakukan pekerjaan smoothing ataupun yang lainnya, ya, mengoles obat aja kita juga harus cepat. Jadi orang tuh seneng sama kita, oh Mbak ini tuh cekatan, nggak banyak omong, selesai, hasilnya sempurna. Meskipun mahal, tapi tempatnya tidak terlalu bagus, tidak terlalu mewah, tapi hasilnya sempurna. Saya suka. Rame. Kamu mau salon baru, salon kamu bikin seestetik mungkin, tapi manajemen waktu untuk kamu bekerja itu tidak bagus, ya kamu tidak akan dicari orang. Orang tidak akan kembali ke kamu, orang tidak akan percaya sama kamu. Tapi kalau manajemen waktu kita oke, orang senang, orang akan kembali ke tempat kita. Karena apa? Melihat personal kita ini loh, yang cekatan, nggak lelet. Nah, mbak rasan itu boleh, tapi sambil bekerja, selesai. Kamu bisa duduk, kamu bisa istirahat, customermu bisa mainan HP segala macem. Itu yang dinamakan manajemen waktu pekerjaan. Apakah kamu sudah melakukan hal seperti itu di salon kamu? Ini saya ngomong bagi yang pemula terus akhirnya bangkrut ataupun gulung tikar ya. Dan ini didapatkan, bahkan yang memiliki manajemen seperti ini adalah orang-orang lama. Orang-orang lama itu rata-rata mau ono orang sekalipun, nggak ada orang sekalipun yang datang manusia kek, yang datang jin kek, dia selalu siap, ready. Tidak pernah yang namanya menolak
apapun itu yang datang ke salonnya, ya. Begitu. Orang-orang lama itu rata-rata gitu, humble sama orang. Ya Bu, mari, mau apa Bu? Kalau kadang rata-rata orang yang pemain-pemain baru itu kan, oh ini enggak, ini zaman sekarang tuh yang model potongannya seperti ini loh Bu, itu sudah enggak cocok Bu. Lah sedangkan kan kita juga harus melihat seleranya pasar. Makanya selalu aku kasih tahu, jangan pernah mengikuti tren, ikuti selera pasar. Tren belum tentu cocok di selera pasar, ya kan? Seperti hal yang aku ngomong, pernah berkali-kali aku ngomong. Di daerah sama di perkotaan itu beda. Ketika kita membuka usaha di daerah, jangan kamu terapkan trennya di kota di daerah, kecuali dia minta sendiri. Pelurusan, spotting kah, rebonding kah, ion kah, atau apakah yang sistemnya, yang sifatnya pelurusan. Ketika kamu membuka di daerah, mengerjakan smoothing harus lurus, jangan kamu tekuk. Karena apa? Pengaruh. Ketika nanti sudah dicuci 3 hari kemudian dia cuci sendiri, dia akan melewat di bagian bawahnya. Kamu buka di daerah, dikatakan smoothingmu gagal. Meskipun katakanlah customer kamu meminta, Mbak mau yang natural, oke kamu cocok masuk. Tapi ketika dicuci di rumah, dia akan komplain ke kamu, Mbak kok hasilnya gini ya, kok nggak lurus ya. Karena apa? Di daerah, di pikirannya ini sudah kedoktrin. Ketika kamu melakukan suatu pelurusan, smoothing kayak rebonding kayak apa kayak itulah namanya lurus. Bukan dimasukkan, ya. Lurus, ada bengkoknya kena kamu. Makanya kita harus tahu selera pasar di mana kita buka. Jangan seleranya orang kota kamu bawa ke sini. Salah. Rata-rata orang itu gitu. Karena mungkin masih muda-muda ya, ibarat kata itu egonya, cara berpikirnya itu ke kota-kotaan. Seleranya kota dibawa ke daerah ketika dia buka. Akhirnya nggak jalan. Nggak jalan, beneran nggak jalan. Dan akhirnya menyalahkan produknya, menyalahkan yang ngajarin, menyalahkan semua orang, padahal yang salah itu dia sendiri. Makanya kita itu perlu yang namanya bonding dengan usaha kita, bonding dengan lingkungan sekitar kita, supaya kita tahu karakter orang masing-masing, tahu selera pasar ini seperti apa. Aku di tempatku dari dulu sampai hari ini, sampai beranak pinak dalam arti ada usaha yang lain, selalu yang aku terapkan adalah saya tidak membutuhkan, bukan tidak membutuhkan ya, dalam arti saya tidak perlu segala sesuatu yang terlalu wah sekali. Yang penting usaha saya ini jalan, uang saya ini muter, kembalinya ke saya cepat, akhirnya usaha saya ini akan berkembang. Jadi pikiran saya bukan ke untuk salon saya ini saya bikin se-estetik mungkin, supaya buat foto-foto bagus. Rata-rata orang seperti itu. Tapi kalau saya, selalu kamu lihat deh video-videoku yang lama-lama itu, bahkan aku selalu kasih tahu sama kalian, saya ini bisa dibilang seperti tukang rosok. Barang bekas saya jadikan yang bermanfaat. Tempatnya oksidan tuh kayak gitu di belakang yang merah-merah tuh, ataupun yang silver-silver tuh, saya jadikan tempat sampo. Saya tidak malu. Menurut saya itu lebih enak dan lebih efisien. Kalau salon-salon di luar sana yang dia pakai sampo paman gitu segala macam, kalau menurut dia suka seperti itu ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi lebih enak suntek langsung, lebih praktis, karena di sini saya menerapkan manajemen di tempat saya ini adalah cak-cak wat-wat dang mari dang wes, dan kamu bisa istirahat. Itu kalau saya. Dan saya tidak pernah ketika saya usaha, tidak pernah saya melihat usahanya orang lain.
Saya fokus dengan pekerjaan saya sendiri. Mau orang bilang, oh sofanya wis suwek, terus sofanya diisolasi ya anggapannya untuk nutupi lubangnya, nggak apa-apa, mampu saya begitu kok. Dia customer tidak datang ke sini selama 24 jam, hanya beberapa jam aja. Yang penting bisa buat duduk dan masih layak, tidak jelek-jelek sekali, nggak ada masalah. Bahkan kursi yang saya pakai adalah kursi-kursi yang memang harganya ekonomis. Karena di pikiran saya, zaman sekarang orang itu juga melihat tempatnya. Kadang orang ngeri sendiri, lihat dari luar kok tempatnya kayaknya murah sekali ya. Oh pasti ini pikirannya mahal nih. Nggak usah masuk situ lah, cari tempat yang biasa aja. Yang penting rambutku semutingan, rebondingan. Nah, hal-hal seperti itu tuh kadang berpengaruh loh kawan. Bukan nggak berpengaruh. Makanya saya mendesain salon saya. Ini adalah desain-desain menengah. Bukan berarti saya tidak bisa yang wah-wah. Ya. Karena apa? Kalau di posisi di tengah-tengah, tidak terlalu jelek, tidak terlalu bagus juga, orang itu sudah, oh yes, harganya standar. Dia akan masuk ke tempat kamu. Terus setelah kenal sama kamu, begini gitu, oh enak ya, diajak ngobrol, oh pelayanannya bagus, oh hasilnya ini bagus ya, orang akan datang lagi ke tempat kamu, meskipun tempat yang biasa aja, tapi harganya luar biasa. Seperti itu. Makanya ya, kalian pemain-pemain baru, saya ini bukan menggurui kalian. Toh juga tidak ada hadiahnya untuk saya ketika saya itu menggurui. Cuman saya ini sharing sama kamu. Saya ini buka usaha salon itu seperti ini loh. Bisa sampai di titik seperti ini, saya ini melakukan seperti ini loh. Saya tidak punya sifat, sikap, mental itu yang ecek-ecek loh. Karena apa? Segala sesuatu yang sudah kaki kita nyemplung, ya sekalian basah. Kamu usaha meskipun kamu mengeluarkan uang 5 juta, 10 juta itu uang. Harus diputar apapun keadaan yang terjadi di lapangan, harus tetap buka. Karena kamu tidak pernah tahu rezekimu ini datang kapan. Kalau yang di atas ngasih rezekinya 1 minggu lagi tapi kamu tidak sabar, ya kamu akan kehilangan kesempatan dapat rezeki itu. Tapi kalau kamu sabar sama rezeki yang dikasih yang di atas, sabar nungguin, ya kamu akan terima enaknya. Karena orang usaha itu butuh waktu untuk berkembang. Kalau nggak mau butuh waktu, kalian ternak tuyul seperti yang aku ngomong, ya kan, resiko tanggungan dewe. Namanya kita usaha itu ya seperti ini. Ada bulan-bulan di mana salon ini juga sepi. Contohnya kayak bulan-bulan kayak begini tuh bulan-bulan di mana mau pendaftaran sekolah. Harus disadari. Kayak gitu-gitu tuh harus mengerti orang-orang yang bergerak di bidang salon. Orang akan memprioritaskan anaknya. Orang akan memprioritaskan pendidikan. Nanti aja habis pendaftaran baru perawatan segala macam. Nah, padahal sebenarnya usaha salon ini enak banget loh, udah usaha jasa ini. Saya bilang enak. Modal kamu ini semuanya itu tidak expired kalau untuk barang-barang. Hanya obat-obatan yang expired. Kalau kamu ada perjanjian dengan sales, bisa ditukar. Enak sudah. Sisa kamu memutar otak untuk yang namanya kamu mengelola. Mengelola pun kamu harus memiliki seperti yang aku ngomong, mental yang kuat, humble sama orang, fokusmu sama usahamu sendiri, jangan terfokus dengan orang lain. Kamu mau sekolah dimanapun, tapi kalau mental kamu mental tempe, ya ora dadi, ya kan? Ora dadi. Aku ngomong kayak begini tuh karena saya sudah mengalami semuanya. Ibarat kata tuh,
kencing model bagaimanapun itu sudah saya alami. Makanya saya bisa ngomong seperti ini. Terkadang kita butuh sharing dengan orang yang berkompeten di bidangnya, tapi terkadang memang ada beberapa orang ini yang tidak bisa diajak sharing. Elit dalam ilmu manajemen segala macam. Tapi di sini aku membagikan sama kalian. Karena hal-hal seperti ini tuh terkadang orang tua membiayai kita. Orang tua ngasih kita kepercayaan untuk membuka usaha salon. Tuang sekalian? Iya, tolong dituang. Itu karena memang kita harus mengelolanya. Sebentar ya, ngambil uang. Piro? Orang tua kamu capek-capek kursusin kamu, ngemodalin kamu, berharap anaknya bisa mengelola. Apakah hal seperti itu wajar ketika orang tua kita menuntut kita harus bisa mengelola dengan baik? Wajar, karena orang tuamu juga nyarinya juga susah, berharap kamu bisa mengembangkan usaha kamu, gitu loh. Tapi orang tuaku kalau diajak sharing itu selalu nggak ngerti, soalnya bukan bidangnya. Memang benar, orang tuamu hanya memfasilitasi kamu uang, tapi untuk yang lain-lain kamu sendiri harus berpikir. Karena ibarat kata tuh, kamu dikasih lahan sama orang tuamu, jebret, kasih kaki nih kelolaan ini, ya apa caranya duit 10 juta modalmu iki bisa dari 20 juta, sudah dari 50 juta, sudah dari 100 juta. Piye carane? Awakmu dhewe sing iso ngelola. Sing les kamu, bukan orang tua kamu. Ibaratnya itu seperti itu, gitu loh. Orang tuaku tidak mengerti, ya kamu sharing dengan orang. Misalkan ya contohnya seperti saya tidak, misalnya saya tidak les deh mbaknya segala macam, nggak ada masalah, orang sharing aja kok nggak boleh, nggak apa-apa. Supaya apa? Kita itu butuh yang namanya nge-refresh pikiran dari pemikirannya orang lain. Karena dari pemikiran orang lain terkadang ada beberapa hal yang tidak pernah kita pikirkan, tapi orang lain mikir, dan ternyata itu jalan keluarnya, gitu loh. Kayak begini aku sharing sama kalian yang nonton videoku ini, bukan bermaksud aku menggurui atau yang lain sebagainya. Saya hanya berbagi pengalaman saya. Oh, kalau kamu berusaha itu seperti ini loh. Aku dulu pun juga dari orang yang biasa aja, bukan yang dari kalangan yang serba ada, enggak. Tapi karena saya mau berusaha, gigih saya orangnya dari kecil. Kalian boleh percaya boleh enggak, tahun 2005-2006 itu saya SMA, uang saku saya cuma 2.000 rupiah. Itu hanya cukup untuk saya berangkat sekolah aja naik bemo, dan pulang saya enggak tahu mau naik apa. Apakah orang tua saya memberi saya lebih? Tidak. Tapi saya bersyukur saat ini ketika orang tua saya memberi saya uang saku cuma 2.000. Nah, dari situ saya memutar otak saya bagaimana caranya saya bisa pulang ke rumah. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, segala sesuatu kita kepepet itu pasti ada jalan, gitu loh. Sama dengan orang usaha nih, tinggal kamunya mentalnya kuat apa enggak. Karena wong usaha itu nomor siji ku mental, nomor loro modal, nomor telu kesiapan, nomor 4 disiplin, gigih, gitu loh. Soalnya kalau kita ngomongin salon itu dibilang kecil ya tidak kecil, dibilang gede juga bisa gede juga. Tergantung kita mau mainnya di level yang seperti apa. Makanya ketika kalian sudah membuka usaha salon, janganlah yang namanya kalian ini malu dengan usaha kalian. Buatlah usaha kalian ini bisa menghidupi kalian beserta anak-anak kalian kelak. Karena nanti akan ada kebanggaan tersendiri meskipun kalian dipandang hanya sekedar tukang potong.
Padahal dari background tukang potong ini sebenarnya adalah usaha yang membutuhkan biaya finansial yang banyak, tapi terkadang masih dipandang orang sebelah mata. Tapi kita nggak usah mikir yang sampai seperti itunya, karena biar aja itu urusan masing-masing orang. Tapi yang pasti, sekali lagi aku ngomong, semua itu kembali ke diri kamu. Mental nomor satu. Jangan perkara sepi terus tutup. Jangan perkara karena kamu melakukan kesalahan ketika treatment terus kamu motong sudah tidak buka lagi. Tidak boleh seperti itu. Yang penting kita punya rasa tanggung jawab untuk memperbaiki. Itu aja sudah cukup. Kita membuka lagi supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang lebih mengerti lagi, lebih profesional lagi. Karena apa? Kita sudah ketemu dengan beberapa kasus yang setidaknya itu membuat kita semakin mengerti dan semakin dewasa, plus semakin pinter. Kalau kita tidak jatuh atau tidak salah dulu, kita gak akan mengerti. Rumusnya orang usaha itu seperti itu. Pengalaman adalah guru. Ya kan? Jangan jadikan pengalaman itu sebuah hal yang membuat dirimu trauma. Percuma kalau kamu punya rasa trauma, mau aku ngomong sampai berbusa pun nggak akan masuk di pikiran kamu. Sedangkan kalian lihat di luar sana orang-orang yang memiliki pabrik besar, orang-orang yang usahanya sampai jaya segala macam, sama mereka juga jungkir balik juga, sama, nggak ada bedanya. Cuman mungkin mental mereka ini mental-mental baja yang akhirnya membawa mereka dalam sebuah kesuksesan yang besar. Makanya itu ya, selalu aku bilang, apapun usahanya itu sama mental kita. Kalau kamu mau cari modal itu gampang. Ketika mental kamu sudah dapat, kamu pergi ke BRI bawa BPKB atau sertifikat, dapat duit. Atau kurs ya kan, dapat uang itu penunjang. Yang pertama itu mental. Kalau menurut saya ya, saya sebagai pelaku usaha asongan ini ya kan, menurutku itu hal seperti itu tuh wajar terjadi. Dan yang saya lihat sekarang tuh banyak sekali orang baru kursus terus habis itu buka nggak lama terus tutup, buka nggak lama tutup, karena apa? Mentalnya nggak kuat. Kegoyang salon sepi sedikit aja udah tutup. Nah, ibarat kata saya ini sudah mengalami macam-macam hal, tapi saya tetap berdiri kokoh karena saya berpikirnya ini adalah usaha yang saya rintis, susah payah bisa sampai posisi sekarang, saya harus bisa mempertahankan. Dengan cara apa? Selalu berinovasi, mentalnya dikencengin, fokus sama diri sendiri, sama usaha, tidak perlu tolak-toleh usaha orang lain. Bermain media sosial itu boleh, tapi harus yang benar, bijak, supaya apa? Supaya tidak kedoktrin cara berpikirnya. Bisa jadi kalian hal-hal seperti itu kan berpengaruh, tapi kalian tidak merasakannya, gitu loh. Jadi semoga sharing-sharing seperti ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mengalami masa-masa pikiran ruwet. Kalian tidak sendiri, banyak orang di luar sana mengalami pikiran yang ruwet, tapi ketika mereka mendengarkan ataupun sharing dengan orang yang sudah berkompeten, dia akan lebih berpikir secara rasional dan lebih sehat lah. Tidak ada di dunia ini orang yang sukses instan. Mungkin tahun ini bunga kamu belum mekar, siapa tahu tahun depan. Kalian harus sabar nunggu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe. Kalau kalian mau tahu info seputar kursus salon ataupun ujian hairdresser atau sharing-sharing produk atau apapun itu, kalian bisa WhatsApp aku di 0822 33668636. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Bye.